Ya. Yay! Welcome back to our channel with us as always, ya Sinta dan juga Dika. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang yang sudah kalian tunggu-tunggu, Miss Supranational 2018 dan juga Miss World 2018. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan di skip videonya. Jadi Miss Supranational sendiri 2018 ini itu dilangsungkan di Poland as always, dan dia dilangsungkan tanggal 20 November sampai dengan tanggal 7 Desember, di mana tanggal 7 itu merupakan malam finalnya. Tepat sehari sebelum final Mister Supranational. Dan juga sehari sebelum final dari Miss World. Itu kan Miss Supranational ini punya core value, yaitu tentang natural beauty and grace, dan motonya si Miss Supranational sendiri ini Glamour, fashion, dan natural beauty. tercermin dari si malam finalnya Miss Supranational sendiri sih, kayak bener-bener glamorous, Bener-bener kayak entertainment show aja gitu. pakai jeans, terus juga ada evening gown, jadi kayak terwakili gitu loh, bener-bener fashionnya itu terwakili gitu. Jadi semua jenis pakaian yang biasanya dilombain di beauty pageant itu diadain semua di Miss Supranational ini. Betul. Untuk tahun ini kontestannya itu sebenarnya 73 kontestan, naik banyak banget dari tahun lalu yang sekitar cuma 65. Ya, malam finalnya itu kan dilangsungkan tanggal 7 Desember. Tapi sebelum-sebelumnya itu mereka melangsungkan yang namanya preliminary untuk swimsuit dan juga preliminary untuk evening gown. Yes. Gitu. Jadi kalau pageant-pageant yang lain kayak misalkan Miss Universe nih, preliminary-nya tuh jadi satu kan, swimsuit sama evening gown. Ini mereka enggak, beda-beda harinya. Pun kayak Miss Grand kan mereka juga prelimnya kan swimsuit sama evening gown. Nah ini dipisah harinya. Selain di karantina dan di malam final juga ada yang namanya in-depth interview ya di Supranational ini, dan itu Betul. kayak tertutup tapi ya. Tertutup. Nah, jadi kita nggak bisa memonitor kira-kira apa yang tanyain atau ngapain aja di dalam situ, kecuali kita wawancara Wilda. Oke, jadi di sini Wilda berhasil membawa Indonesia untuk meraih beberapa gelar. Dia dapat third runner up untuk Miss Supranational-nya, terus dapat Miss Supramodel Asia. Terus juga dia dapat Best National Costume dan award dari Global Beauties. Ya, karena ini mungkin digembar-gemborin sebagai ajang ke-10 satu dekade nih. Jadi mereka ngundang kayak semua pemenang sebelumnya gitu ya. Cuman yang nggak datang itu dari Stephanie Stegman, Miss Supranational tahun 2015 yang katanya ada Family Matters. Nah, dan dari semua yang datang ini mereka punya privilege untuk memilih national costume yang masuk dalam 9 besar. Betul, dan 99-nya menang Best National Costume. Nah, kalau untuk tahapan malam finalnya sendiri di Miss Supranational ini cukup panjang ya Dika ya. Awalnya mereka diawali dengan opening dance. Setelah opening dance mereka punya National Costume Competition Show, di mana semua kontestan menggunakan national costume masing-masing dan terpilihlah 9 pemenang, 9 Best National Costume sesuai dengan pilihan dewan juri. Kemudian mereka ada menggunakan swimsuit, tapi nggak swimsuit yang kemudian cuma two piece gitu sih. Mereka kayak pakai coat or something yang agak transparan gitu. Terus dari pakai swimsuit itu terpilihlah 25 top 25. Nah, di top 25 ini mereka punya 2 runway. Ya, betul. Yang pertama itu pakai casual jeans, terus yang kedua dia pakai baju dari desainer Polandia. Yang sempet kayak dipertanyakan netizen kenapa ada bagian yang terlihat dari Wilda. Iya, mungkin Emangnya karena nggak fitting? Kok bisa gitu? karena fittingnya nggak bagus atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang penting Wilda udah dapat prestasi yang bagus banget. Luar biasa banget. Habis dari dia pakai evening gown dari Poland, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan top 10. Nah, kalau di Miss Supranational 2018 ini bakal jadi sejarah di mana ada kontestan yang setelah dia pemanggilan top 10 itu gaunnya itu ada yang bermasalah. Kontestan dari Philippines, Jeza itu gaunnya bermasalah di resletingnya tepat ketika setelah pemanggilan top 10. Tapi mau nggak mau dia tetap pakai baju itu ya. Betul, pakai peniti banyak banget gitu loh.
meskipun dengan wajah yang terlihat Yeah, diam. we can see it from her face pas dia catwalk di top 10 ya sih. Itu agak kurang profesional juga sih ya. I mean, dengan semua kendala harusnya tidak perlu memperlihatkan dari wajah gitu. Betul. Habis itu pemanggilan top 10, kemudian mereka jalan, mereka pakai gaun masing-masing. Terus pemanggilan top 5 dan dari situ mereka dikasih pertanyaan oleh para pemenang Miss Supranasional di mana para kontestannya itu boleh milih mau dikasih pertanyaan sama siapa gitu. Misalkan aku milihnya Jennie Kim atau aku milihnya Mutia Datul atau siapa gitu. Nah, soal tentang final night-nya sendiri ini no comment lagi untuk soal entertainment-nya. Jadi tentang panggungnya dan segala macam udah nunjukin banget kalau ini entertaining show. Dan juga ada 2 bintang tamu yaitu Michael Zack dan Blue Cafe. Dan itu bikin salah satu hal yang menarik dari malam finalnya. Miss Supranasional sehari sebelum Miss Supranasional itu sempet geger nih para PL-PL Indonesia karena Global Beauties ngerilis final leaderboard dari Global Beauties. Kita akan tahu ya mereka liputan di sana, mereka coverage Miss Supranasional secara langsung di sana, which is mereka tahu dong kontestan mana yang bagus, mana yang enggak. Ini sama kayak IP ketika bikin leaderboard untuk Miss Earth atau Putri Pariwisata atau Putri Indonesia ketika liputan di lapangan juga kan mereka tahu nih, IP tahu nih mana yang bagus mana yang enggak. Nah, kita percaya banget dong sama Global Beauties karena kan dia menempatkan Wilda sebagai juara 1 karena reputasi Global Beauties yang nggak pernah salah, jarang sekali salah gitu. Jadi kayak wow siaga crown gitu. Meningkatkan ekspektasi dari teman-teman yang nonton di rumah juga gitu. Dan mungkin juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari si kontestan. Yes. Ya nggak sih? Aku penampilan Widal di sini udah she's doing her best gitu loh. Meskipun tetap dari video kita yang sebelumnya pun tetap masalahnya tetap sama di bahasa Inggris, Wilda masih bisa ditingkatin lagi gitu ya. Tapi dari segi performance, dari segi penampilan dia ketika di atas panggung itu bener-bener she own it. Yeah. Fully confidence bener. Gak heran ketika dia dapat third runner up karena emang dia sangat konsisten, dia sangat enjoy aja gitu sama panggung. Jadi kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Wilda telah mewakili Indonesia dengan sangat baik. Selamat atas gelar-gelarnya. Semoga tugas-tugas setelah ini lebih baik lagi sebagai Putri Indonesia dan juga third runner up Miss Supranasional. Next, setelah bahas Miss Supranasional, kita bahas kontes yang sama-sama diselenggarakan finalnya di weekend kemarin yaitu Miss World yang wakil kita Aliana Sabrina berhasil masuk ke top 30 Miss World 2018 dan juga meraih first runner up Beauty with the Purpose. Yes. Untuk Miss World sendiri itu diselenggarakan di Sanya, karantinanya again and again Sanya di China. Dan kalau dibandingkan dengan beauty pageant yang lain, karantina Miss World ini lumayan lama ya, 2 minggu lebih gitu, hampir 3 minggu. Tapi seru banget sih kalau buat aku. Aku memang suka Miss World karena perempuan-perempuan kontestannya itu sangat nggak cuman cantik, nggak cuman modis, nggak cuman fashion dan glamour, tapi juga sangat well spoken, sangat cerdas. Backgroundnya bermacam-macam dan sejak ada head to head challenge itu kayak lebih menarik gitu loh. Yeah. Kayak kita bisa lihat sudut pandang orang lain tentang apapun, tentang hal berbagai macam hal. Pun dengan public speakingnya juga. Iya, di head to head challenge itu juga kelihatan public speakingnya yang mana yang bagus, yang mana bisa mengeluarkan opininya sendiri dari pikirannya sendiri, mana yang hafalan juga kelihatan gitu ya kan. Nah, kalau di Miss World sendiri placementnya itu berdasarkan dari performa dia di fast track yang dimiliki oleh Miss World kayak fast track sport, talent, terus juga fast track multimedia, beauty with the purpose dan lain sebagainya. Sangat rasional ketika banyak banget mega favorit berguguran di Miss World. Ngerti gak sih? Karena everything can happen akhirnya karena challenge ini gitu loh. Ketika dia strong di catwalk, terus ternyata dia nggak strong di beauty with the purpose, atau ketika dia strong di beauty with the purpose tapi sayangnya dia nggak strong di head to head challenge. Jadi sangat kita bisa ngerelate gitu loh. Oh mungkin dia kurang di sini gitu. Termasuk dengan masalah di
BWAP-nya Philippines ya, nggak Mungkin bisa Miss Philippines. ditampilin. Tapi setelah kita nonton sebenarnya mungkin gara-gara beberapa adegan terlalu vulgar tentang violence-nya ya, dan di situ ada anak-anak lagi di footage-nya. Terus juga mungkin karena dia sebut sebuah organisasi sih mungkin. Ya. Terus juga mungkin nggak lolos di guidelines-nya Miss World gitu loh. Gitu. Tapi bener-bener Miss World tuh unpredictable banget sih. But yang penting Alia menang di BWAP, dapat first runner up. Yeay. Dan project yang dia bawa tuh benar-benar berdampak banget gitu ya dari video yang dia bawa. Yaitu berdampak yang real dan berkelanjutan, sustainable. Untuk malam finalnya sendiri emang sih kayak yang sebelumnya dia berkontinen-kontinen gitu juga, tapi Kayak tahun 2005-2006 ya Dik ya. iya, tapi menurutku nggak perlu banget dibuat pengkotak-kotakan kayak gini, jadinya kayak game show gitulah. Dari segi panggung ya. Dari segi panggung aneh menurut aku nggak begitu suka dengan malam finalnya, panggungnya especially. Iya sih, kayak mungkin ini sebuah ide yang baru, sebuah inovasi yang baru. Oh ya, tapi sangat disayangkan banget nih waktu Alia berjuang di sana, kita dari Indonesia entah kenapa nih banyak yang kurang ngedukung, banyak komen-komen negatif, jatuhnya bullying di sosial media ke Alia. Yang tahu kondisi di sana dan apa yang benar-benar dia lakuin di sana Alia. Dari kejadian Alia ini kita bisa menghimbau ke teman-teman kan, ketika ada wakil Indonesia yang datang ke Miss World atau Miss Universe berkompetisi ya didukung aja gitu. Apa sih susahnya dukung? Kan kita nggak tahu nih keadaan real di sana seperti apa, kayak yang Dika bilang tadi. Kita juga nggak tahu nih di sana itu harus seperti apa sih bersikapnya atau harus bagaimana, itu kan mereka sendiri si kontestan sendiri yang tahu, karena mereka yang benar-benar real di sananya menjalani karantina gitu loh. Boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik, tapi jangan kemudian menjatuhkan. Yap, that's all tentang video Miss World dan juga Miss Supranational. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Wilda dan juga untuk Alia Nur Syabrina yang telah mewakili Indonesia dengan sangat baik. Kita bangga banget, kita happy banget. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, untuk komen, dan juga untuk subscribe di channel kita. Oh iya, kasih kita ide dong video apa lagi ya yang bisa kita bikin berikutnya. We'll see you in our next video. Bye. Bye.